FM. Selamat mendengarkan. Anak ini tidak biasa. Aku akan mendidiknya di tempat pengasinganku, kelak agar dia tahu seperti apa rasanya menjadi orang miskin yang terhina. Agar dia tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang tertindas. Agar dia dapat merasakan jeritan hati orang-orang yang teraniaya. Anak ini berbeda. Andai dia dimanjakan dengan sutra dan emas, maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang memiliki kekuasaan, namun suka menindas orang yang lemah. Jika hal ini sudah terjadi, maka apa gunanya lagi untuk menyesali? Anak ini lain. Sebagai calon pewaris tunggal dari kekayaan yang berlimpah, maka dia harus dididik dengan benar. Karena sebagai orang yang akan menerima suatu beban di pundaknya, sudah sepantasnya harus memiliki pondasi yang kokoh. Jika tidak, dia akan ambruk dan runtuh. Sudah banyak terjadi di sekitar kita di mana seorang anak yang tumbuh dalam kemewahan dan dimanja dengan kekayaan akan cenderung kurang peka terhadap orang di sekitarnya. Dia akan tumbuh dengan kepribadian yang akan merasa masa bodoh dengan orang-orang di sekelilingnya. Memiliki keegoisan yang tinggi, tidak mau mengalah dan kurang berimbang rasa. Aku akan mendidik anak ini dengan kekerasan, kemiskinan, selalu tertindas, dan mengalami banyak penghinaan. Agar kelak ketika mendapat pujian, dia tidak akan terbang, dan tidak akan tumbang ketika mendapat hinaan. Malik Arfan, Bab 1. Mountain Slope. Seorang anak kecil berusia sekitar 7 tahun tampak sedang giat belajar. Sesekali matanya melirik ke arah lelaki tua dengan rambut penuh uban dan tidak sehelai pun tersisa warna hitam pada rambut tersebut. Begitu melihat lelaki tua itu lengah, anak kecil yang berusia 7 tahun itu segera menyelinap di balik pohon pisang, lalu lari terbirit-birit menuju ke perkampungan. Untung aku cepat lari. Jika tidak, bisa seharian aku dipaksa latihan terus, kata anak kecil itu dalam hati. Dia terus saja berlari menjauhi gubuk reot yang menjadi tempat tinggalnya bersama dengan seorang lelaki tua itu. Baru saja dia tiba di sebuah tikungan. Alangkah terkejutnya anak itu ketika melihat kakeknya sudah berada di antara 3 persimpangan, sambil duduk ongkang-ongkang di atas sebuah tujuh batu yang tidak terlalu tinggi. "Mau kemana kau lari, hah? Kau ini sama saja dengan ayahmu. Pintar mengakali orang tua. Pulang sekarang. Atau kau akan aku hukum dengan tidak memberimu makan malam ini," ancam lelaki tua itu. "Jo capek, kek. Seharian disuruh latihan terus," kata anak kecil itu memelas. "Jika tidak latihan, mau jadi apa kau besar nanti? Apakah mau ditindas oleh orang-orang lain?" tanya lelaki tua itu. "Tidak, kek. Kalau tidak mau ditindas, kau harus latihan. Ini baik untuk bekalmu setelah dewasa nanti," kata lelaki tua itu. Anak kecil yang menyebut dirinya Joe itu mau tak mau hanya menurut saja. "Ya, latihan lagi. Bosan," katanya dalam hati. Kedua orang kakek dan cucu itu kini berjalan bergandengan tangan. Tampak dari sorot mata anak itu bahwa dia sangat tertekan. "Joe, besok kau boleh main-main dengan temanmu. Tapi kau harus latihan yang benar hari ini. Bagaimana?" tanya lelaki tua itu. "Benar ya, kek?" "Kapan aku pernah berbohong kepadamu, hah? Dasar anak bandel." "Hehehe, aku percaya sama kakek," kata anak kecil itu sambil menoel hidungnya. "Kek, kapan ayah dan ibu akan mengunjungiku?" tanya Joe sambil terus mengikuti jejak kakeknya itu. "Ayahmu sedang sibuk bekerja untuk masa depanmu. Lagi pula, kakek sengaja melarang mereka untuk datang setiap bulan. Jatah mereka berkunjung setiap 6 bulan. Jika mereka terus berada di sini setiap bulan, kau akan manja dan selalu mengandalkan orang tuamu. Makanya, kau tidak boleh mengandalkan orang lain, karena orang akan pergi. Asah sendiri kemampuanmu."
karena hanya dirimu yang akan benar-benar ada untuk dirimu. Pusing kepala Joe kalau mendengar kakek berceramah seperti ini, kata Joe melepaskan tangannya dari pegangan lelaki tua itu lalu menoel hidungnya seperti Bruce Lee. Joe, akhir-akhir ini kakek selalu melihat kau menoel hidungmu. Ada apa? Tanya kakek itu. Kemarin pulang dari sekolah, aku singgah di rumah sahabatku untuk menonton televisi. Lalu aku melihat jagoan di film itu menoel hidungnya. Dia sangat hebat, kek. Semua musuhnya dibabat habis. Lalu setelah itu dia seperti ini, kek. Kata Joe sambil menoel hidungnya, membuat lelaki tua itu menjadi tertawa. Kau juga bisa seperti itu, tapi harus rajin latihan. Kata kakeknya itu. Benar ya, kek? Iya, benar. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kata lelaki tua itu lagi. Cucu dan kakek itu kini telah berdiri berhadap-hadapan di samping gubuk sambil sang kakek memegang sebatang rotan yang panjangnya sekitar 4 jengkal orang dewasa. Nah, Joe, coba kau praktekkan apa yang kakek Uyut ajarkan kepadamu tadi. Kata lelaki tua itu memberi perintah. Mendengar ini, Jody bocah kecil yang bandel itu langsung menarik kaki kirinya ke belakang. Mengepalkan tinjunya lalu mensejajarkan tinju tersebut sejajar dengan pinggang. 1, hait. 2, hiat. 3, ciat. Tok. Aduh, kek, salah lagi kah? Tanya anak kecil itu sambil menggosok keningnya. Bukan salah lagi, tapi selalu salah, kata orang tua itu dengan mata melotot. Sekali lagi, kek, tanya Joe. Ayo, sekali lagi, dengar dan lakukan. 1, hait. 2, hiat. 3, jangan pukul lagi, atau aku akan lari dari gubuk ini, kata Joe mengancam. Dasar anak bandel, jika kau pergi, jangan kembali lagi, atau akan aku antar kau ke Star Hill, biar jadi anak manja sekalian yang tidak tahu apa-apa. Jangan harap kau bisa seperti Bruce Lee jika latihan saja malas. Taumu hanya meniru toel-toel hidungmu itu saja, tapi kemampuanmu nol besar. Hehehe, siapa bilang kemampuanku nol besar? Aku bisa berlari secepat kilat, kata Joe tak mau kalah. Coba praktekkan, kata lelaki tua itu memberi tantangan. Lihat ya, kek ya. Jurus langkah 1000, kata Joe lalu lari lintang pukang menuju perkampungan. Joe, kau menipuku ya? Dasar anak bandel. Kembali kau, Joe, teriak lelaki tua itu sambil mengejar ke arah anak kecil yang melarikan diri itu. Anak ini tidak biasa. Dia benar-benar sangat mirip dengan ayahnya. Dasar anak bandel, rutuk lelaki tua itu dalam hati. Sementara itu, Joe yang terus melarikan diri telah tiba di perkampungan Mountain Slope yang berjarak sekitar 500 meter dari gubuk yang dia tempati bersama kakeknya. Baru saja, dia akan menemui sahabatnya yang bernama Harvey. Tiba-tiba dia dicegat oleh beberapa anak kecil yang sebaya dengannya. Melihat hal ini, Joe ingin mencari jalan memutar, tapi kepalang tanggung karena dia sudah tidak bisa menghindari lagi. Hei, anak hutan, mau kemana kau? Tanya salah satu dari ketiga bocah itu. Aku ingin ke rumah Harvey. Ada apa, Charles? Tanya Joe. Kau tidak boleh kemana-mana. Anak orang hutan seperti dirimu, lebih baik jangan bergaul dengan orang kampung sini, kata Charles sambil menjentikan lidahnya. Apa hakmu melarangku? Ini bukan kampungmu sendiri. Mentang-mentang gubukku terpisah, kau langsung seenaknya saja mengatakan aku anak hutan. Memang kau adalah anak orang hutan, kata seorang lagi. Lalu mereka tertawa. Hahaha. Kau jangan keterlaluan, Miller, bentak Joe dengan kemarahan. Memang benar kan? Lalu kau mau apa? Tanya Milner sambil maju mendekat. Aku ingin ke rumah Harvey. Tidak punya waktu untuk melayani kalian.
kata Joe lalu segera berlalu. Namun sebelum dia berlalu, salah seorang dari mereka yang bernama Jimbo langsung menarik jabrik rambut Joe, membuat anak itu mengurungkan niatnya untuk pergi. "Kau jangan mencari masalah denganku, Jimbo," ancam Joe memberi peringatan. "Hahaha, ayo teman-teman, kita usir anak hutan ini dari sini," kata Charles. "Sial sekali kalian ini." "Buk. Kau..." "Dia memukulku. Ayo kita hajar dia," kata Jimbo. Mereka bertiga lalu mengelilingi Joe yang mulai memasang kuda-kuda dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. "Serang!" kata Milner mengomandani dua sahabatnya yang lain. Mereka bertiga lalu menyerang ke arah Joe, membuat anak itu sangat kerepotan menghadapi serangan dari ketiga lawannya ini. Pukul-memukul pun terjadi di mana Joe sering kecolongan pukulan. Hampir setengah jam Joe berjibaku menghadapi serangan dari ketiga lawannya, hingga akhirnya dia pun keok juga. Jimbo, yang memiliki tubuh tambun dan lebih besar dari yang lainnya, berhasil memeluk tubuh Joe dari belakang. Dan hal ini memudahkan Charles dan Milner memukuli anak itu dengan leluasa. Puas memukuli Joe yang sudah jatuh di tanah berpasir itu, mereka lalu berdiri di depan Joe dan tertawa bersama. "Sudah aku katakan bahwa kau tidak boleh memiliki sahabat di kampung ini. Awas jika kau datang lagi, kami akan kembali menghajarmu." "Huh, buk, Sebelum mereka bertiga berlalu, mereka masih sempat menendang tubuh Joe yang saat itu berusaha untuk bangkit. "Halo